Perkenalkan, nama saya Yohanes Rivaldo Tolo, kelas Hukum Pagi A semester 4 dengan NIM 2024-110046. Mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, Universitas Flores. 4 gagasan yang saya akan jelaskan, yaitu penataan daerah, 2. Pembangunan daerah, 3. Transfer ke daerah, 4. Pemerintahan desa. Berikut video yang akan saya jelaskan. Masalah atau realitas konkret. 1. Penataan daerah. Masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam pelayanan publik karena luas wilayah, kondisi geografis, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, penataan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan agar pembagian wilayah dan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efisiensi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pembangunan daerah. Pembangunan daerah masih menghadapi ketimpangan antara wilayah, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap mengacu pada rencana pembangunan nasional. 3. Transfer ke daerah. Masih terdapat daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga bergantung pada dana dan pemerintahan pusat. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, transfer ke daerah bertujuan menciptakan pemerintah pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. 4. Pemerintah desa. Masih ada desa yang menghadapi kendala dalam pengelolaan dana, kepastian aparatur, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki peran dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan desa. Gambaran umum 4 gagasan atau teoris untuk analisis. 1. Penataan daerah. Penataan daerah merupakan upaya pemerintah untuk mengatur pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penyusunan batas wilayah daerah agar penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah secara berkelanjutan. 3. Transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah melalui APBN untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah, pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 4. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa BPD berdasarkan hak, asal-usul, dan kewenangan lokal dengan tujuan meningkatkan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan warga desa. Uraian analisis masalah berdasarkan 4 gagasan. 1. Penataan daerah. Berdasarkan teori desentralisasi, penataan daerah bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan kapasitas antar daerah, sehingga tujuan otonomi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan akuntabel. 2.
Pembangunan daerah. Menurut teori pembangunan daerah, pembangunan harus dilakukan secara merata sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Kenyataannya, masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik antar wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamatkan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, transfer ke daerah. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, transfer ke daerah bertujuan mendukung pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Namun, masih ditemukan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintahan pusat dan belum optimalnya pengelolaan anggaran. Ketentuan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. 4. Pemerintahan desa. Menurut teori pemerintahan lokal, desa memiliki peran penting sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi adalah rendahnya kapasitas aparatur desa, pengelolaan dana desa yang belum optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan hubungan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah terhadap desa agar tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi itu saja pemaparan materi saya. Saya ucapkan banyak